Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semuanya bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Membutuhkan suatu perjuangan, membutuhkan sebuah komitmen yang kuat untuk bisa bangun pagi kemudian melanjutkan bermajelis. Ini bukan sesuatu yang kecil, ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini membutuhkan jihad, perjuangan di dalam menaklukkan nafsu, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan ada dua sholat yang begitu berat dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Itu baru sholatnya saja, belum taklimnya. Ya, oleh karena itu, kalau kita sudah mampu melalui tahapan-tahapan di dalam berjihad melawan diri sendiri, jadi kalau melalui tahap pertama bisa, tahap kedua ini jangan sampai gagal, tahap ketiga jangan sampai gagal. Karena syaitan itu kalau gagal pertama bukan langsung selesai, bukan selesai. Itu telatennya setan di dalam apa? Menjerumuskan manusia sampai dikawal dia sampai akhirnya, sampai kita taat pun saat ibadah itu selesai, setan tidak akan dilepas oleh setan. Setelah kita sukses beribadah dan rutin istiqomah, selesai, enggak, setan masuk melalui semangat kita, muncul sifat muncul sifat takabur, bangga dibandingkan dengan orang lain. Makanya kajian jangan sampai ditinggalkan, majelis taklim itu jangan sampai ditinggalkan. Unik-unik macamnya, ya, unik-unik macam. Nah, oleh karena itu mohon kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyandarkan segala sesuatu kepada diri sendiri. Saya ulangi, jangan sampai menyandarkan sesuatu kepada diri sendiri. Sehingga itu yang diajarkan oleh Nabi setiap pagi, kita diajarkan oleh Nabi SAW, wala takilni, gimana namanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li
sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup dan yang selalu mengurusi hambanya, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Nah ini lebih ringkas lagi Pak, perbaikilah segala urusanku. Ya, setelah itu apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini yang sangat dahsyat maknanya. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Maksudnya apa nih? Ya. Ya Allah, jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Maksudnya apa? Oh, jangan diumbar. Jangan ditinggalkan. Berapa lama? Selama 1 hari? 1 bulan? Sekejap mata. Jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Artinya apa? Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk apa saja, baik untuk melakukan sebuah ketaatan. Nggak usah kata mau cukur, ambil wis Quran wis dibuka, orang sido lesson. Bisa nggak? Pernah ngalami? Sering ya. Quran ini dibuka, gak sido, karena tuh nanti mau tidak. Bukan. Oh, asing kan. Orang berita nusul terus. Coba bayangkan, mana kekuatan kita? Baru diuji, dibelokkan, ketaatan sudah di depan, pahala bertumpuk-tumpuk sudah di depan mata. Kita tinggalkan. Bayangkan, itu persis nanti orang-orang yang di depan mata sudah ada rezeki nomplok di sana itu melimpah, dia tinggalkan dengan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Inilah potret orang-orang yang menyesal pada kiamat nanti. Gambaran orang-orang yang menderita pada kiamat nanti. Coba kalau bapak-bapak melihat sepak bola, bola sudah di depan gawang, kipernya geletak di sebelah sana, nendang gak masuk sama delok itu kira-kira biasa. Itu sudah sepatu sandal ini. Betul enggak? Anda bilang apa kira-kira? Ayo ngomong gitu, elek gitu, elek gitu. Lo gimana Pak? Itu kita sering mengalami itu Pak. Kesempatan itu peluang besar, gak ada pengalaman apapun. Orang sidor ngelakuin apa? Nanti coba evaluasi. Ini dia juga gampang nyala mau setan bisa ya kan? Jelas ya? Berapa banyak kita kayak begini? Itu tadi karena kita belum memandang skala prioritas. Makanya orek nih untuk duit skala prioritas. Nah ini yang akan kita bahas pagi ini diantaranya ya punten ini baru eksis ya. Beberapa hari sudah libur karena bro disuruh ibadah di rumah. Maka mengambil faidah pelajaran hadis yang keberapa kemarin terakhir? 67 tentang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi pelajaran min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Jadi antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang adalah apa?
meninggalkan sesuatu yang tidak ada itu tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang. Tondo-tondo ini wong Islam wis mapan, akidah apik, keyakinan berkualitas. Tandanya apa? Kalau dia sudah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada, itu tanda. Nah, sehingga pelajaran yang pertama kemarin, saya ulangi sedikit. Nah, pelajaran yang pertama adalah apa? Nomor apa? Hasil catatan. Pelajaran pertama apa? Musuh hilang kabel sama ini. Itu ilmu dia. Ada apa? Tanggung orang saya. Kalau masalah agama Islam ini telah menghimpun berbagai bentuk kebaikan, dan kebaikan Islam itu terhimpun dalam dua hal. Betul. Ya. Jadi agama Islam itu sudah menghimpun apa? Berbagai macam bentuk kebaikan. Seluruh kebaikan itu sudah dikumpulkan, sudah dikelompokkan, sudah dicatat dalam Islam untuk diperintahkan untuk dalam kebaikan. Makanya perintah-perintah dalam Islam orang sing perintah elek. Jadi orang orang Islam elek itu duduk teko agama ini teko wongi rumah nih. Jelas ini orang ngaji Quran ngaji Sunnah nggak pernah ngaji yang jelek. Ini orang ngaji Quran ngaji Sunnah kok perbuatannya elek itu duduk teko Quran elek Sunnah itu kok wongi elek. Begitu juga sudah menetapkan, menjelaskan tentang segala keburukan. Ya, dalam Islam sudah ditetapkan, sudah dijelaskan berbagai macam keburukan. Untuk apa? Untuk dijauhi. Tidak ada satupun perbuatan buruk di dalam Islam kecuali sudah dijelaskan untuk apa? Untuk dijauhi. Makanya ditegaskan dalam salah satu hadis, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Ya Allah, sudah disebutkan ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Minal amal, dari amal-amal kebaikan, tidak tersisa sedikit pun. Untuk pengertian ini bukan? Ayo. Tidak tersisa sedikit pun berarti apa? Mesti ditulak belum nanti sakap bek. Nek cek wong Jawa wis gak bisa blas. Kok ape tak katut bisa. Padha karo usul-usul barang omah iki dadi pindahan. Karena apa sekarang belas resik dong ini. Itu mabaki syai'un. Tidak tersisa sedikit pun di dalam amal-amal kebaikan. Yuqarribuna ilal jannah, yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga. Wa yubaiduna anin nar, dan bisa menjauhkan orang dari neraka. Qad buyyina lakum, sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Berarti Islam ini apa? Sempurna, semuanya dijelaskan semua. Makanya kalau ngajari tentang toleransi sosial Islam udah diajari Islam pun boleh menunggu. Wes diterani kabeh dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya tolong jelaskan kepada kami kebaikan apa yang belum diperintahkan oleh Islam. Baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Semua sudah dijelaskan oleh Islam, semua sudah diterangkan oleh Islam. Makanya dipun sebutakan dengan dua kata. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha.
Jadi pertama, Allah merintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, berbuat ihsan kepada kerabat, ya, memberi sesuatu kepada kerabat dan mencegah kita semuanya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar dan bermusuh-musuhan. Itu perwakilan saja, tidak ditulis kabeh. Sedaya sifat sing elek itu mesti dilarang dalam Islam. Dene ana wong Islam kok elek kudu dudu Islam sing elek. Wis jelas nggih? Menungsane ana wong Islam nyolongan dudu Islam nyolong. Ya. Islam nggak pernah mencuri. Islam itu memerintahkan kita sampai dalam urusan mencari nafkah itu pun dengan cara yang baik. Pun itu yang pertama. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis 67. Pelajaran kedua. Orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lagi, orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka hal itu merupakan indikasi, itu tanda-tanda kekurangan dalam agamanya. Itu merupakan apa? Tanda-tanda kekurangan dalam agamanya. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat itu bagian dari apa tadi? Tanda-tanda kekurangan dalam agama. Jadi orang yang imannya tidak benar, ilmunya kurang, maka dia sibuk. Jadwalnya padat, kegiatannya banyak, tapi tidak ada manfaatnya. Seperti orang olahraga melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Kapan hari itu, Masya Allah, saya ketemu dengan komunitas bapak-bapak sepuh-sepuh. Sudah usianya saya lihat itu di atas 50 semua. Dan yang paling banyak di atas 60 malah. Punya komunitas sepeda lama itu. Udah keburu. Pokoknya dengan atribut bendera-bendera, Masya Allah. Diawali dengan pick up membawa sound dangdutan. Mantap itu. Saya tidak bermaksud sama sekali tidak menghina beliau. Itu cuma jadi evaluasi bagi saya. Saya jalan-jalan itu mikir, Pak. Saya jalan-jalan. Apa saya bisa istiqomah seperti ini? Ujian-ujian hidup itu bisa menelantarkan iman kita. Ujian-ujian dalam hidup itu bisa menggelincirkan hati seseorang dari ketaatan kepada Allah. Maka sepanjang jalan saya berdoa untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudara kita tadi, dengan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. Ya, apa akhirnya nanti sampai seperti saya pasti jalan meninggal dalam kondisi seperti itu. Makanya kalau bersama sing istiqomah, sing istiqomah, sing istiqomah, apapun ujiannya sing istiqomah. Jelas. Mundurnya kita dari ketaatan itu nggak berubah aja. Sampai mundur yo aja tetap
kami nggak mundur, tetap ajalnya itu nggak ada. Persoalannya adalah pada saat ajal itu tiba, iman itu ada nggak dalam hati. Ini kita betul istiqomah, nggak bisa mencapai derajat istiqomah husnul. Ikut dipikir lah. Saya perhatikan diri saya sendiri dan teman-teman banyak yang karena ujian-ujian kemudian iman ditinggalkan, kajian ditinggalkan hanya karena urusan kecil ekonomi. Apa kalau ngaji kemudian kita berubah jadi kaya dan bahagia? Kalau tidak, kenapa kita tinggalkan ketaatan dan keimanan? Jangan sampai akhir kehidupan itu yang menyedihkan, akhir kehidupan yang menderitakan kita, yang menjadi awal masuknya akhirat kita dengan penderitaan itu jangan sampai. Kenapa? Dunia sedikit Pak dunia. Maka jangan menambah dunia ini. Jangan kelalaian pun nggak sampai ini. Nikmat dengan segala perniknya, ujian dengan segala bentuk penderitaannya, ini tetap ada batas. Makanya kan saya bilang dalam dunia sudah disebutkan, dunia itu nikmat yang menipu, dunia itu nikmat yang sedikit. Itu dunia. Maka cok gendeng itu yo. Napa gendeng itu yo? Napa sih dibakar itu ya? Napa sih coba? Saya kan duit oke, sukses derajat Jakarta, sing dagang melimpah ruah, dagang sing nawani sak pirang-pirang, tambah bingung mereka. Geliyang, wakil sing nawani gunung macam-macam kemampuan itu, nauzubillah. Apa kebahagiaan seperti itu? Betul sama? Enggak juga. Saya coba sampai berhasil sukses kayak melimpah manganmu pirang-pirang. Makanya pirang-pirang tak apa. Kait mana di telepon karena mati saja. Barang teko geletak lupa kasih kamu sih. Barang teko kan ada di teko pisang. Itu kenikmatan, itu kebahagiaan. Dan orang-orang miskin berapa yang dibutuhkan makan itu? Makanya belum kadang-kadang mikir teman-teman. Makan sapire, buah sitok, cemilan sitok, tempe sitok, mau bisa kelas. Wis tenar Pak. Lho wong ini tak ndone, baru ngisi. Si mari kita bisa deh. Mari malam apa? Ngisi Pak. Cuma ini tok perjuangan sendiri kami sampai kapal ngaji gara-gara kita. Mikir masih teman-teman. Ini yang menjadikan kita tertipu, dikatakan tertipu. Kenapa saya katakan tertipu? Dan Al-Quran mengatakan mata'ul ghurur. Kenikmatan penipu itu kenikmatan yang tidak hakiki. Di dalam kenikmatan itu ada bencana. Itu dunia. Saya tak tahu misalnya jelas jawabnya. Apa kalau orang sudah melimpah segala keinginan dunia tercukupi, pasti bahagia? Belum. Aku wani ngomong tegas, gedek ini dia kok gedek dulu. Iku pasien-pasien saya itu dua larat. Wong sugi-sugi, stres. Kalau saya berani mengatakan, nggak sampai bahagia dunia itu. Ketenangan urip itu juga dunia ke orang. Syukur mune gak ono. Nek ati sampe kali kula ilang syukure, mbok cekel sak gebok bendina duit jutaan sampe gak tenang hati. Nek atimu kalau syukure. Ya semua sing temen nek ora cekelan duit, lantaran duit kipasan duit, tisuan duit. Saking dosa gini kok. Mantuk itu duitnya. Utang-utang itu duitnya ngising itu duitnya. Wallahi demi Allah, nek ati sampe gak syukure, nek sampe itu cuma bagaban, demi Allah tidak akan datang ketenangan. Itu siksaan bagi Anda. Betul langsung gimana mana? Ini dunia. Apa sih kenikmatannya?
sampai dalam meja hiburan saya gelewedeki teman-teman ini, topecek sampai elek. Saya kemarin ngantar anak-anak TB di sana kajian di sekolah itu ke kebun binatang mahal itu taman sana. Saya di Pulau Kodo, Pak, saya ini ya Allah. Ini tak bodoh nih bahasanya. Kalau kita ke kebun binatang yang paling bagus itu kebun bin Surabaya. Ketok menung saya sopo, kemana sopo. Nah taman safari ku sing dikurung sopo. Apa nih? Taman safari sing dikurung sopo. Wong ini sing bebas sopo. Sing ditonton sopo. Sampai anda kok ditonton unta, ditonton enggak sih itu sampai di saya nggak bebas nonton. Ini kok enak itu kondi. Ini kok enak sampai banyak itu kondi. Ini terhina kalau saya nggak mau saya. Oh saya manusia kok dikurung. Kalau dibuat di Surabaya kan merdeka saya. Wujud kan dia saya dikurung. Ya aku sih nonton. Nah itu lo gak seneng kok ditonton. Bodoh saya. Terus dikomentari larang, diperbodoh, diperhinakan. Menunggu balai mana, double bodoh di sampean. Tak ada kami sama saya. Di mana kemuliaan di nomor sampai dikurung? Tapi tontonan. Saya tak takoni. Bebas sampai itu orang bebas. Sing bebas sebenarnya bombin. Surabaya bebas. Gajah. Mana dia ucap lupus makan sembarang kalian. Sing dikurung gimana? Malah bilang langsung kalau kocok nih. Ini kalau kocok aja. Mending aku ayo mah. Mulai sampai bangga ketika berlalu taman sawit pun. Makanya taman sawit dibuangkan oleh budung. Dan setelah itu selesai apa kenikmatannya? Apa kita ini itu gajah kono, waduh, terus sih menarik apa? Gak sih menarik, ini aku menarik nih kono. Apa sih menarik? Hanya saja gaya hidup itu yang menjadikan kita bodoh. Salah. Saya kira mau tuku, iki barang roti, mereka bodoh, pabrik bodoh. Mungkin larang, mungkin murah, saling milih sini. Ibu sih mau cerdas. Saya juga pakai cerdas. Tombolnya dokter roti ini tuh kurang hidup. Larang tidak tahu. Ibu kira saya bayar diri. Larang tidak. Bodoh ini gak tahu. Bodoh kok pinter. Bodoh pinter. Itu gaya hidup yang jangan bicara. Gak cerdas pikiran. Wong dia tuh ikut receh. Apa mana kualitasnya bodoh. Milih sing larang, tak takon. Cerdas apa bodoh? Terus sampai kapan sampai diperbodoh kayak begini? Iku cok, jadi kampung ya. Mati orang-orang ini ngaji lambung kampung. Kita tuh bicara yang realistis itu dalam hidup. Ya ini masalah. Kemudian, jadi persoalan yang kedua apa tadi? Orang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat itu kurangnya agamanya dia. Ilmunya kurang, imannya kurang, pemahaman tentang hidup ini kurang. Akhirnya dari kesibukan saya karena manfaatnya. Hal-hal yang jelas manfaatnya ditinggalkan. Nauzubillah syariat. Hal-hal yang jelas ada manfaatnya, ya sudah jelas faedahnya, memberikan keuntungan besar kepada hatinya, hidupnya, dan akhiratnya ditinggalkan. Makanya sebesar dengan saya pribadi pun, ayo dicoba istiqomah ini. Pastikan panjenengan dengan saya mengetahui sesuatu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Pastikan kudu soal taklim. Itu keilmuan, keyakinan.
mengantarkan kita dalam pemahaman yang benar. Itu pelajaran yang kedua. Orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan indikasi akan kekurangan dalam agamanya, dalam ilmu dan keyakinannya. Lemah ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa lemot. Gak bisa menyaring apa yang bermanfaat bagi dirinya. Jelas ya? Ini kurang kesampaian kan pesan bolak-balik olahraga silakan. Kenapa sih kok bolak-balik tak umum ini Pak? Teman-teman kita itu banyak yang terjebak dalam hal-hal seperti ini. Hal-hal sing asalnya mubah jadi haram. Asalnya boleh Pak, bisa jadi haram. Gara-gara apa? Gara-gara yang melakukan yang mubah itu meninggalkan kewajiban. Ya, ngaji rakober. Ada teman kita ngaji rutin, terus masya Allah istiqomah. Ya cuma gara-gara punya sepeda goes, atau sepeda pancal, atau mancing, hobi mancing, kalau sing pelayanan, ya pelayanan. Umur saya ke pelayanan. Kalau sing mikir catur, mereka berani. Mikir kali gajaran. Astagfirullah, habiskan ayat itu. Ada yang game terus, mobil-mobilan, perang-perangan. Jadi kita ini terhalusinasi tapi bodoh dalam segala hal. Itu masyarakat yang hobi menonton. Makanya para pengamat psikologis mengatakan tanda-tanda negara maju suka baca. Tanda-tanda negara maju suka baca. Tanda-tanda negara hancur suka nonton. Kita suka apa? Tanda-tanda kehancuran ada di depan mata. Lihat aja. Ada yang bisa diperbuat. Hobi nonton, membayangkan, menggambarkan, mengandaikan. Cuma uripin itu nonton. Mati potensinya. Lihat anak-anak kita kedukin. Pinter main game, musuh barangkali pinter. Kau ngucap landur aja bodoh nih ngatap tau. Pokoknya judulnya hari ini bodoh. Kau ini mas-mas ini sih kuat-kuat nih. Bisa ngucap landur, bisa jadi kau kan. Tapi pinter luar biasa, ini kan kebodohan. Ini kan permainan pinter. Amalnya nggak bisa. Di mana kecerdasan dan potensi? Jelas ini. Mau dijadikan apa? Makanya begitu menikah jadi orang tua nggak langsung genah saat ini. Sampai ketika dalam sekolah guru itu stres Pak. Dilingno lapor ibu kak klarifikasi langsung usahanya diceladu. Modelnya untuk sana gini walmur itu. Mana sih paling murid itu? Ada apa nggak begitu? Iki mompong dari menemukan kasus-kasus langsung diceladu nggak klarifikasi kenapa kemarin karena apa? Kan diklarifikasi dulu, nggak langsung diceladu. Di share lu ngomong modelnya. Soalnya itu geng gimana? Di share anakku dikatakan begini, padahal anaknya ini kayak apa? Makanya gak tadi dandanan. Kalau saya gimana? Kenapa saya? Iya, lapor dicampur. Kenapa kok dicampur? Anu klarifikasi dulu. Iya, kemarin kita hukum. Enggak seperti itu. Nah, ya sudah. Nanti anakku seperti kan gitu. Gak apa-apa, hukum aja saat kalau memang salah. Supaya ngerti batasan-batasan. Kalau saya aja memang tentang saya kira, jadi dulu oleh anakku. Jadi kita itu menyediakan anak-anak durhaka. Kita yang membentuk. Kita yang menyediakan. Oke. Nah, murid-murid ini marah suatu guru. Enggak, kita supaya cair aja pikiran kita jika takut. Pola pikir. Jelas ya? Nah, nggak ada potensi kok dijaga. Potensinya dipancing, suruh cuci baju, hasilnya dihargai gitu loh. Nanti
panitia khusus pembahasan tentang mendampingi anak-anak. Jadi penting tadi ngerti tanggung. Saya bikin ke anak-anak stres orang tua semuanya. Enggak tahu cara, enggak siap dipanggil bapak. Kalau sekarang ngelak semua kawan-kawan, bapak ini main hati. Kapan dari saya ngawal anak kecil-kecil itu, tahu wikai. Lalu ini mau bagaimana? Tak tahu Ustaz ini siapa? Cari mana? Kalau upaya ada sholat itu, ada cilik. Nah cilik enggak ada di salah mana Pak? Ngira, ya si gede sih untuk. Katanya, wikai, Masya Allah. Iki kakak-kakak Islam sholat. Kalau sih mengendali. Mari waktu itu cuma mau dicoba CC. Tadi CC saya makan dong. Wah itu ya. Lah yo kacau di sini salah. Katanya bapaknya berapa? Pak, ikan air sopo tak bilang. Bapak ini baik. Ya Allah Pak, anakmu tak bilang. Nyekel hati. Kenapa? Itu dari sejak awal tidak belajar menyiapkan diri. Bagi para yang laki-laki yang muda-muda yang belum menikah, dengarkan ini. Orang sih belum menikah di mana? Sudah menikah Mas? Sudah menikah belum? Oh belum, siap-siap ya. Siap-siap sengsara. Saya tegas di orang di bapak ini. Makanya belajar mulai usia muda. Siapkan, jadi orang buat sembarangan. Sing punya ilmu, sing punya pemahaman. Karena kita menjadi seorang imam di keluarga. Jadi ngatur keluarga ini kalau L, mimpin keluarga ini kalau L. Pelajaran yang ketiga. Yang bagi hal muslim. Hendaknya seorang muslim yabtagil khairat, mencari berbagai macam bentuk kebaikan. Ya. Hendaknya seorang muslim mencari berbagai bentuk kebaikan keislamannya. Wa yatruku, dan hendaknya dia meninggalkan ma la yanfa'u, dan apa saja yang tidak ada manfaatnya. Ma la yanfa'uhu, apa saja yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini kudu ditoleni. Sehingga kesibukan kita di dalam berpikir, kesibukan kita dalam berbuat, ada dua sisi kesibukan di sana. Nomor satu apa? Kesibukan untuk mencari hal-hal yang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi diri kita kepada keislaman kita. Cari sesuatu yang bermanfaat, cari sesuatu yang membawa keuntungan, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita semuanya di surat 28 ayat 77. Ya, kita buka surat berapa? 28 ayat 77. Surat 28, surat Al-Qasas ya, ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu,
Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ada dua hal di sini yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama, Allah merintahkan kepada kita untuk mencari apa-apa yang telah Allah menggerakkan kepada kita dalam urusan dunia untuk negeri akhirat. Ini yang pertama, ya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari suatu kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan untuk negeri akhirat. Ya, untuk negeri akhirat. Jadikan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kenikmatan akhirat. Yang diberi kekuatan, manfaatkan kekuatannya. Untuk apa? Mencapai pahala yang seluas-luasnya. Yang diberikan rezeki ilmu, maka gunakan ilmunya. Ya, carilah akhirat dengan ilmu yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan waktu longgar, maka dapatkan keutamaan akhirat itu dengan waktu yang Allah berikan pada kita. Pakai silaturahim, pakai ziarah ke rumah orang yang membutuhkan. Nah, itu pakai, gunakan sesuatu. Kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah hendaknya seseorang menggunakan nikmat dunia. Ulangi, hendaknya seseorang menggunakan nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya untuk menggapai kehidupan akhirat, mencari surga dengan nikmat-nikmat dunia itu. Jelas ya? Jadi dengan adanya nikmat-nikmat dunia, maka jadikan nikmat dunia itu apa? Untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kelebihan ilmu, maka dapatkan surga melalui ilmu. Yang diberikan kelapangan harta, dapatkan surga itu melalui harta Anda. Cari surga sebanyak-banyaknya dengan harta Anda ini. Yang diberi kekuatan fisik, cari surga dengan kekuatan fisik yang diberikan Allah kepada kita. Ya, yang intinya setiap orang itu diberikan karunia oleh Allah yang tidak sama. Tidak sama. Ada yang diberi waktu, ada yang diberikan tenaga, ada yang diberikan ilmu, ada yang diberikan harta, ada yang diberikan kecerdasan di dalam memikirkan sesuatu. Ya, maka gunakan apa yang kita miliki ini berupa potensi-potensi kenikmatan dunia itu untuk mencapai kehidupan akhirat, yang untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin hendaklah memanfaatkan dunianya. Ya, hendaknya orang mukmin memanfaatkan apa? Dunianya untuk hal yang bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi cari kekayaan. Kalau memang kekayaan itu potensi bagi Anda, cari sebanyak-banyaknya. Setelah itu apa? Gunakan dengan harta itu kebaikan-kebaikan yang sangat luas. Ya, karena kebaikan itu banyak bermanfaat dari sana nanti. Ilmu bisa Anda masuk di dalam bidang ilmu. Dakwah Anda bisa masuk dalam badan dakwah sosial, Anda bisa masuk. Makanya harta itu luas fungsinya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang dimaksud walatan sanasibaka minat dunia, jangan kamu melupakan nasibmu di dunia. Itu pengertiannya betul. Ini berarti dunia juga penting, akhirat juga. Bukan begitu pengertiannya. Yang dimaksud walatan sanasibaka minat dunia, artinya mimma abahullahu fiha minal ma'kul wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih. Ya, yang dimaksud jangan kamu lupakan bagianmu di dunia itu, artinya janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia.
Yaitu dari yang Allah bolehkan untuk kalian. Satu, berupa makanan. Makan, silakan dimakan, nikmati. Artinya Islam tidak melarang kita makan enak. Dia mau daging, masak daging. Tapi harus sakar hati dituruti. Paham ini? Saya tadi pun paham ini? Nah, kepingin apa? Makan tidak apa. Itu ubah hukumnya. Ya. Kemudian apa lagi? Minum. Ya. Selama tidak haram silakan minum, dicicipi semua hal-hal sing penasaran itu. Ya. Es mega mendung cicipi. Saya es macam-macam. Es demit. Coba masuk alam goib ini. Ini setan masuk, baca tahu dulu. Nasi surga melebu, berputar mati. Tapi nasi surganya mesti cicipi, ya kan? Saya itu kapan itu penasaran. Ini akhirat, oh mana? Di kalam barzah semua sih betul. Penasaran saya masuk kok. Ya apa kok hujan-hujanan. Tapi terang nih, lezatnya seperti Jannatul Naim. Gini apa jenenge? Apa jenenge? Ini promo nih, ini lembaran. Lezatnya seperti Jannatul Naim, pedasnya seperti neraka jahim. Minyak seperti Siratal Mustaqim. Tak kurangi, kurang situ mas. Kenapa kok ada di Indonesia kayak gini? Karena tahu gaya hidup orang Indonesia itu pintar gaya hidup. Terjebak di situ dipermainkan model lokokan kan. Di luar gak pahit, di Indonesia pasti laris-laris. Gombal itu begini pahit. Jadi ada toko gini bukan. Ngerti gini? Gombal impor. Indonesia nerimo laris manis. Bang Indonesia bilang kan? Panganan itu alat peledak semua. Sambal gledek. Bakso itu kok mulai granat sampai nuklir kalau kami. Sampai belum ini. Udah banget. Situ tadi terus menanggung nih. Ngalor itu berakutan itu. Kok mau ngalor muter sampai tutup ini. Kaki baca, bos bayangkan wonten itu. Alam nopo mau wonten itu. Sampai kelas alien itu wonten. Kan dia kalau tinggal di mana? Bakso granat, bakso nuklir, macam itu panganan Indonesia. Tapi penakut, pakai coba. Oh panganan ini loh, masya. Oh kopi gajah ke cemilan, kopi gajah cemilan. Terus gak main-main Indonesia. Rawon setan, sambal setan, sop setan, sampai setan bingung arep mangan opo. Soalnya kabeh dipangan. Itu kan tahu Indonesia itu gaya hidup. Kejebak di situ kita. Ya. Jadi kata para ulama, Imam Ibnu Katsir mengatakan, jadi yang dimaksud balatan sana sebagai dunia itu silakan dinikmati kenikmatan dunia berupa makanan, minuman, wal malabis pakaian, wal masakin tempat tinggal, wal manakih menikah, silakan dilakukan, dinikmati. Ya. Fa inna dan sesungguhnya li rabbika alaihi haqqan. Perhatikan, sesungguhnya Rabbmu itu Rabbmu masih memiliki hak darimu. Nah, berarti ada waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu itu punya hak nikmati waktu tidur. Ya. Hakmu itu ada, kamu punya hak dalam kehidupan. Mau makan. Boleh makan nikmat, boleh silakan. Dengan catatan uangnya sendiri, halal. Ya, dan sudah ditunaikan hak pada orang lain, dan jangan berlebihan. Dan jangan selalu yang diinginkan nanti mesti harus dituruti, tidak. Tapi tunggu itu ada hak.
Ya, untuk istirahat, mata ada haknya, istirahatkan. Perut ada haknya, silakan dikasih makan. Ya, ada puasanya di sana. Jangan puasa terus, ibadah terus, nggak ada tidurnya, sangat minim sekali, nggak baik. Ya, kemudian wali ahlika haqqalika haqqan. Keluarga kalian juga punya hak, dampingi istri, dampingi anak. Jelas ini. Jadi jangan sampai kalau baca Quran terus ada suami datang sih yang tak tutup dia. Nggak boleh. Suami datang tutup Qurannya, yang penting satu ayat selesaikan, tutupkan sampai ayat selesai, temui suaminya. Ya, diajak ngobrol suaminya. Sampai kemarin ada konsultasi, Ustaz, gimana saya bersikap? Ada dua sisi, Pak. Yang satu ibunya yang berlebihan, yang satu lagi suaminya berlebihan dalam ibadah. Jadi kalau seandainya suami istri bodoh-bodoh berlebihan, agak urip-urip. Disapa sama istrinya, aku pikir, bingung akhirnya itu. Bentak sopo, cak ngobrol pas dikira katanya pas suami itu tahu ketika suaminya sedang mau pikir kok dijak ngomong. Nah, terus aku ngomongnya kapan? Kalau suaminya terus berpikir, ini pikir itu bagus, terus ngajak suami dengan istri dialog itu termasuk pikir apa enggak? Itu persoalan. Termasuk ibadah apa bukan? Masuk ibadah. Kenapa? Suami istri itu punya hak. Ya, makanya ibu-ibu yang sudah semangat ngaji jangan terus ikut semua kajian, didaftarkan dirinya. Ya, tarjil ikut, tafsir ikut, tahfiz ikut, wadi wajus ikut, bahasa Arab ikut. Masya Allah. Akhirnya apa? Komunikasi dengan keluarga tidak bagus. Ini berlebihan. Maka tidak diperkenankan. Kenapa? Keluarga punya hak. Ya, keluarga punya hak. Baca Quran, anak kepingin kamar mandi, anterin, karena saat itulah Anda untuk bisa mengajarkan ilmu padanya. Lanjutkan satu ayat, antarkan anak ke kamar mandi. Ya, dan jangan merasa keberatan dengannya. Karena di situ ada ibadah yang sangat besar. Apa itu? Ta'limul Quran, mengajarkan ilmu kepada anak. Ta'limul adab. Kadang-kadang kita malas dengan alasan anak itu dewasa. Antarkan. Nggak ada digendong, jalan sendiri. Masuk kamar mandi, yo. Kalau sudah masuk kamar mandi, kaki mana dulu? Ini kisah biasanya ngajari siapa? Biasa deh. Itu langsung benar orang tua. Biasa deh siapa? Guru, ustazah. Nanti kali mana nih? Sekali tadi. Ya, maka fa'ati kulladhi haqqan haqqahu. Maka berikanlah, tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Itu yang dimaksud wala tansa nasibaka minad dunya. Tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Hak tetangga ada? Ada, tunaikan hak tetangga. Berkunjung ke tetangga. Ya. Menyapa tetangga, ngobrol dengan tetangga. Makanya harus ada, ini Pak Nabutan sangat, kita belum ada termanajemen dengan baik dalam kehidupan. Ada skala prioritas. Ya, ada skala jadwal untuk ziarah ke orang tua dan kerabat ada waktunya. Ziarah untuk sesama kaum muslimin, teman-teman ngaji dan tetangga ada waktunya. Sehingga nanti itu tertata dengan baik. Kajian-kajian ada jadwalnya dengan pas. Jadi semuanya terpenuhi di sana. Ini seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Baik, itu pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi pastikan ya, untuk mencari berbagai kebaikan keislaman dan meninggalkan sesuatu dalam kemudaratan yang tidak bermanfaat. Kemudian pelajaran yang keempat, yang bagi adal muslim
an yanfa'uhu waqtuhu. Ya. Hendaknya seorang muslim memanfaatkan, menggunakan waktu dengan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Jadi kalau punya waktu itu jangan disia-siakan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan igtanim khamsan qabla khamsin dalam sebuah riwayat Imam Al-Hakim. Gunakanlah 5 kesempatan emas itu sebelum datangnya 5 perkara. Igtanim khamsan, igtanim. Dan menunjukkan manfaatkan, gunakan, perjuangkan. Itu mana igtanim. Ya, jadi gunakanlah 5 kesempatan emas sebelum datangnya 5 perkara. Apa kesempatan emas dari 5 perkara tersebut? Yang pertama, syababaka, masa muda. Masa mudamu qabla haramik, sebelum masa tuamu. Kenapa? Karena masa muda itu masa keemasan. Masa muda masa keemasan, masa keluasan. Waktu luas, tenaga bebas. Di sana ada kekuatan waktu yang luar biasa. Ya, memiliki kekuatan fisiknya. Pemuda yang memiliki waktu yang lapang, waktu yang santai, waktu yang longgar. Siapa pemiliknya? Anak muda pemiliknya. Bagaimana? Karena belum ada tanggung jawab yang lain. Memberi nafkah kepada istri belum, memberikan nafkah kepada anak juga belum. Jadi waktunya bebas dia. Ya, tenaga dia memiliki. Pikiran dia punya, belum memikirkan tentang sesuatu hal yang lain. Ya. Sehingga banyak waktunya, mestinya banyak beramal, banyak tenaga, banyak berbuat, banyak menolong, ziarah, syafaat dan seterusnya, berkelana seterusnya. Itu di masa-masa muda. Banyak potensi itu dimiliki oleh para pemuda. Ya. Berbeda dengan masa tua. Kenapa masa tua? Masa tua itu masa, dikatakan kenapa kok masa tua? Hak kita disuruh sebelum datang masa tua. Karena masa tua itu masa dhafan, masa yang lemah, masa yang dipenuhi dengan kelemahan, keterbatasan semuanya. Waktu, perhatikan waktu. Orang tua tidak bahagia untuk bermain. Makanya sudah dewasa begini bukan lagi waktunya untuk bermain-main. Kita sudah dikasih 10 tahun yang lalu. 10 tahun untuk apa? Bermain-main bebas, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, itu mainan terus itu. Masa kanak-kanak ini 10 tahun itu kita diberikan waktu seperti itu. Remaja waktunya belajar, ya. Dewasa waktunya untuk mengamalkan dan mematangkan diri. Ini waktu ya Allah. Jadi waktu dituntut memenuhi kewajiban dengan mencari nafkah. Ini masa tua, masa dewasa. Tenaga semua organ tubuh kita berkurang, melemah, bahkan habis. Coba dirasakan yang usia 45 tahun ke atas, sudah ada rasa-rasa perubahan. Pak Ahmad, berapa tahun Pak Ahmad? 17 sebelumnya. Lebih ya, 17 lebih. 47, 50 belum ya? Masya Allah. Ya, ini yang sepuh-sepuh coba tanyakan sama beliau. Ya, tanyakan lemah Pak, habis Pak. Ibadah bukan sakit kayak kepingin sempurna, kepingin. Ya, ada teman-teman menangis terus sholat nangis. Ya, dia nangis sih kok. Iri sakit punya tiang-tiang tasik sujud, baru sujud pun bukan sakit sujud, tapi ini bukan sakit. Ya repot.
Makanya tidak ada duduk aja dia sholat. Rukuk yang nggak sakit, ngadeg yang udah sakit kuat. Di mana nikmatnya sholat di situ? Tidak sempurna. Ya, pikiran, subhanallah, itu nanti ada tahapan-tahapan sampai pada puncak kelemahannya. Apa itu? Pikun. Ya Allah, makanya nek wong niku kepingin tobat ngenteni tuwek niku kelawuh nipol, Pak. Keliru nipol. Wong tobat ngenteni tuwek, ngenteni lho saya kabeh. Coba usia sudah dengan kondisi seperti ini loh Pak. Wong sakit mudik niku mboten saged mulai makanan kus jeruwaking Pak. Ngombe gede-gede, woyo dirubung semut. Sampai jadi pabrik gula. Karena makan didik kolesterol, makan didik darah tinggi. Sudah banyak larangan. Ya Allah itu masa tua, makanya aku mengatakan sabar bakar qobla. Sudah nganut dengan hadis selamat kita. Gak sampai yang nanti kalau aku nggak bisa Pak. Betul sakit. Saya coba bayang mesti murah-murah. Terus pokoknya saya mikir waktu sekarang perbaiki. Coba bayar mungkin kita sekali ini memang kuliah Ustaz enteng jangan sopo. Sinten jamin yang anak kuliah kabeh semua hari kabeh terus pekerjaan sampai enteng itu sing jamin sopo. Anak sudah menikah mau enteng kabeh sudah pikir cari sopo. Justru kadang-kadang penyakit kok justru anak-anak baru nikah. Kan begitu. Itu fakta yang ada dalam kehidupan kita. Makanya nggak usah apa andai-andai waktu yang akan datang. Itu yang pertama. Sababaka qabla haram. Masa muda sebelum masa. Yang kedua, wasihataka qabla saqami. Sehatmu sebelum sakitmu. Kenapa sehat? Sehat itu masa keemasan. Kenapa? Masa kebebasan. Saya itu bebas Pak. Jenengan jalan, jenengan lari, jenengan duduk, jenengan sembujung, jenengan ngadeg, jenengan sujud, rukuk, gerak, apa saja bebas. Itu di waktu sehat. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sakit. Ya, bisa merasakan semua kenikmatan. Makan, minum, tidur, jalan-jalan, semua aktivitas bisa kita lakukan. Kapan? Sehat. Waktu sakit tidak bisa. Kepingin ayam goreng, Mak, tidak boleh ayam goreng, dokter bilang. Wis rawon rawon itu benangsa. Mengandung peluang, nek peluang itu makan masuk di lambung sampai. Yus kami soto kolesterol. Allah. Jadi semua ibadah kan bisa dilakukan, puasa, taklim dan apa saja bisa. Itu kan ketika masa. Sedangkan sakit, apa kata Nabi? Mufsidan. Sakit itu merusak. Ekonomi rusak. Ya. Ibadah rusak, harta rusak, kenikmatan rusak. Agama ini bisa rusak dengan apa? Hilangnya kesabaran dan keikhlasan. Jelas nih Pak. Belum tentu waktu ngaji sehat, baca sabar, ikhlas. Waktu sakit belum tentu ikhlas. Belum tentu sabar, belum tentu ridho dengan takdir. Iya udah sakit rong dino, tolong dino, nggak deh. Setengah tahun, lah ya protokol. Saat saya bilang ingin sabar, tapi juga sabar. Terus dinikmati. Makanya kalau orientasi gini di sini akhirat itu, enteng kafe, masya Allah. Yang ketiga apa kata Nabi? Maka siapkan, siapkan kita dengan sakit yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang sangat menakjubkan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq
wal ahwa wal a'mal wal atwa. Ini kata saya ini wajib seorang muslim berdoa dengan doa ini. Karena Nabi SAW berlindung dari 4 bencana. Nabi berlindung dari 4 musibah. Pertama, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak. 1. Yang kedua, wal ahwa, buruknya hawa nafsu. Yang ketiga, wal amal, buruknya amal-amal perbuatan ini, tingkah laku ini. Dan yang keempat, aku berlindung dari penyakit-penyakit yang kecil. Ya Allah, penyakit kecil itu ya Allah, jarang orang sadar. Makanya saya bilang, wah kadang ngaji Pak, ngaji gitu nih, sampai dicaci maki orang gara-gara mengamalkan sunnah. Insya Allah banyak yang bertahan. Gimana? Wah itu ada sesat, ya ngomong aku sesat, apa-apa sebenarnya lu yakin, ono wah ini wah terus macam-macam tuduhan-tuduhan fitnah kecil. Insya Allah sadar, tapi ketika diuji dengan kemiskinan, banyak yang gagal. Siap dengan ujian kemiskinan, oh jangan Ustaz, gak siap, pahit Pak, miskin itu pahit. Makanya kalau ada orang istri apalagi diuji dengan kemiskinan dan dia tetap sabar istiqomah, itu sangat menakjubkan. Dan itu iman yang sangat mengagumkan. Karena jarang yang bisa melewatinya, baik kepada Allah maupun kepada suaminya. Bisa hilang kesabaran, bisa hilang. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ini sudah Pak doain tadi dah belum? Belum. Ini proses banget ya. Nggak lari. Ya Allah, ini catat aja. Ini kalau gimana? Allahumma inni a'udzubika ya min munkaratil akhlak. Min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, wal ahwa, dan hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu yang buruk, wal amal, dan buruknya perbuatan-perbuatan, tingkah laku. Aku juga berlindung dari tingkah laku yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Aku berlindung ya Allah. Kemudian yang keempat apa? Wal adwa. Adwa itu penyakit-penyakit kecil. Penyakit-penyakit kecil ini sing jarang yang sabar, Pak. Saestu teman. Ya. Makanya banyak orang yang ketika tidak diberikan pertolongan iman itu banyak mengakhiri hidupnya. Karena tersiksa seperti orang sesak nafas yang naudzubillah, kalau kabut itu kan menyakitkan itu, Pak. Ada yang sampai datang ke rumah saya itu tangan gosok kabeh. Kenapa nih sakit? Dan seberapa keplak-keplak teman-teman tembok nih, karena tulangnya sok pakai dan wis mati ya Allah, buah mati ya Allah, tembok nih wis kapuk modal lain. Oh, sabar gitu. Waktu diwali enak Ustaz, lu kayak enak uno. Makanya saya mikir cara ngomong sabar dan ngomong minta kata takon sabar. Tak saya mikir akhirnya, berarti aku tuh sabar. Kita kasih konten. Nek kalau sabar itu enak saya ngomong lah. Ya, karena sah. Jarang mandi kan jarang mandi ya. Nggak bicara, bisa sabar. Ini jarang mandi. Tidak mikir, jangan ngobrol, jangan guyon, kasih kesempatan, kasih toleransi, waras insya Allah. Ya, ya saya setuju. Ini coba dibaca baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal ahwa wal a'mal wal atwa. Coba ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak
wal ahwa wal a'mal wal adwa. Aku berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, dan dari hawa nafsu yang buruk, dan dari perilaku yang buruk, dan penyakit-penyakit yang buruk, yang kecil. Tumor, ya, kanker darah, ginjal, jantung, itu kan kelas-kelas nauzubillah syaitan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wahinaka qabla faqrika, manfaatkan masa kayamu sebelum miskin. Nah ini tadi katakan miskin itu berat, ya. Jadi ujian yang paling ditakuti oleh manusia adalah fakir, ya, kefakiran. Makanya doa dari Nabi yang gak pernah dibaca doa tentang miskin. Allahumma ja'alna miskinan, ya, ya Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang miskin. Orang masih tahu tertarik, kenapa lu cuma ini? Orang single ngapa? Nggak tahajud dibaca ya. Allahumma ja'alna miskinan, ya, miskinan, dan wafatkan aku sebagai orang yang miskin. Masyurhum ma'al masakin, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Masya Allah. Lu gak dicatat? Doa yang gak pernah dibaca oleh kaum muslimin. Miskinan itu sampai pas, itu pas-pasan, pas, ya lebih pas, ya pas begini, pas pokok. Ya Allah. Kemudian yang keempat, wa faraghika qabla syurik, manfaatkan masa lapangmu sebelum masa sulitmu, masa sibukmu. Ya, nanti kalau sudah diberi kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitan. Makanya kekayaan itu ketika kita dilapangkan Allah, itu segala urusan bisa tertangani dengan baik. Jadi kesibukan itu macam-macam, Pak. Satu, ada urusan-urusan yang memang kita sulit untuk meninggalkan. Yang kedua, bisa jadi kesibukan itu adalah kita ditahan oleh orang-orang zalim. Paham ya? Makanya masalah merdeka, manfaatkan merdeka untuk beribadah. Nanti kalau sudah dikuasai orang-orang zalim dengan kezaliman, kita nggak bisa berbuat apapun. Seperti saudara-saudara kita di Madinah, rasanya ngaji kayak tadi, bukan sakit, Pak. Bahkan sakit, makanya doa keamanan negeri terus dipanjatkan. Ya, kalau negeri sudah disibukkan dengan fitnah, nauzubillah syaitan. Yang dipikir cuma kapan mati, kan udah. Seperti kemarin kita disibukkan oleh Allah dengan penyakit 2 tahun itu, nikmati terbudi kata dia. Nah, masih sehat, ya sumpah. Sing loro tambah sumpah, sing soge ya sumpah, sing mata tambah sumpah. Iya kan? 2 tahun sudah dinasihati oleh Allah, gak cerdas saja. Apa dikasih punya serem? Doa mau sih serem. Ya Allah, itu nasihat betul bagi saya. Nasihat betul. Sampai tarawih pun di rumah, sholat id pun di rumah. Seumur-umur belum ada riwayat seperti itu di negeri. Tapi itu ujian dari Allah Ta'ala, kita diuji dengan itu. Sikap kroso aja. Mungkin kurang serem, Ya Allah, ayo dimanfaatkan. Makanya kesempatan ini perlu amal ini termasuk bagian kelapangan. Manfaatkan. Ngaji online karena rasanya, Pak. Ngaji online itu serius, Mas mulai rada santai, katanya masih hilang kabeh semangatnya. Online itu hati kita harus ngomongin apa? Bisa pirang-pirang. Loyong ngaku cuma mau. Astagfirullah. Yang terakhir, wahayatika qabla mauti, masa hidupmu sebelum masa kematian. Kenapa? Annal maut mujizan, karena kematian itu mengakhiri segala sesuatu, ya, melenyapkan segala sesuatu, merampas segala sesuatu.
Nah, Bapak-bapak, ini pelajaran dari hadis yang kita pelajari dari hadis yang ke-67 di antara pelajaran-pelajaran penting untuk kita dapatkan demikian. Ada pertanyaan? Doa Nabi yang Allah tafsir musiknya nanti gimana? Salat sahih. Ya, ada meriwayatkan ada perawi yang bermasalah, dia mengatakan hasan. Cuma maknanya yang jadi masalah itu kan diperdebatkan tuh miskin itu miskin benar apa bukan? Gitu. Pengertian itu majas apa? Kias. Ya, doa yang disebutkan oleh Nabi dalam doa tersebut. Ya. Jadi yang jadi persoalan itu makna, ya. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya, kemudian wa amitni miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zamratil masakin yaumil qiyamah, dan bangkitkanlah aku pada hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Itu yang ditafsirkan dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, yang kemudian ada yang disalahpahami. Ini kalau dalam silsilah hadis disebutkan hadisnya hasan. Ya, di dalam kitab Irwaul Ghalil yang ditulis oleh Syekh Albani. Nah, persoalannya adalah makna yang terkandung dalam kalimat miskin ini. Ya, yang timbul pertanyaan, mengapa Rasulullah SAW menyuruh umatnya menjadi miskin? Sementara dalam doa yang lain, apa? Allahumma a'udzubika minal faqri wal kufar. Ya Allah, berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekafiran. Sementara di doa ini apa? Kau minta miskin apa? Enggak tabrakan. Enggak, karena fakir dengan miskin itu beda. Ya, karena makna fakir dan miskin itu beda. Itu pertama. Yang kedua, makna miskin itu belum tentu. Ya. Orang miskin belum tentu yang dimaksud adalah miskin tentang harta tersebut. Ada yang mengatakan yang dimaksud miskin itu adalah apa? Tawadhu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, yang dikehendaki dengan miskin kalimat itu apa? Tawadhu, khusyuk. Ya, supaya tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kenapa? Kemiskinan itu identik dengan ketawaduan. Makanya orang miskin sombong karena ngoni lah. Lah sekarang ngoni lah. Sekarang sombong itu mesti kudu ana sing disombongno. Ayu sombong aja. Makanya yo apa sih? Anjene ayu Mbak, Mbak. Untuk ketokan, oh iya Pak, wis sombong. Misalnya ayu, wah nek sombong gak cocok. Kan ngono. Wah Mbak ayu bebekku sampean. Bebek itu lah, ini masalah projek sumbungi. Jadi nanti sumbungi itu mesti kudu apa sih? Diceritakan, dibanggakan. Maka kan ada satu pernyataan, ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah dengan bicara rahmat, ya, tidak diampuni, tidak dibersihkan dosanya, dan baginya adalah adab yang pedih. Subhanallah. Pelaku 3 ini diancam 4 berlapis adab yang disiapkan Allah. Ini menunjukkan mengerikan, Pak. Satu apa? Pemimpin yang menipu rakyatnya. Loh kenapa kok sampai diancam dengan 4 lipat? Pemimpin itu gak usah nipu, dicukupi kan di kebutuhan.
Lah gimana? Nah, coba warung Kupang depan seorang pemimpin, kalian bayar ya? Seperti foto nih, foto. Lah gimana? Lah gimana bayar? Betul depan. Lo pesan. Lo saya foto sakit, foto sebenarnya. Lo dipasang soalnya di kono. Apa ini Pak? Gak minta penghormatan, tetap dihormati. Betul Anda? Saya coba kalau dalam pengajian, terus kita datang semua sudah duduk, bupati tegur sampean. Kata bupati duduk salah satu misal. Apa sebenarnya tidak menghormati? Kamu mungkin jadi seorang pemimpin itu walaupun nggak minta dicukupi. Lo kok saya dicukup apa? Makanya dengan ancaman yang sangat berat. Oh nggak jalan ini berarti dipenuhi. Angkot lu ngerti pemimpin, apalagi kalau pemimpin itu bagus. Orang bayar nggak? Mending makanya kenapa kok pakai menipu laupo? Kendaraan harus dijatah, rumah harus dijatah, listrik gak bayar. Kok sih dijual laupo? Ini marahnya Allah ini sih. Yang kedua apa? Yang kedua adalah orang tua yang berzina. Untuk itu maksudnya harus dibujuk. Kok zina? Kenapa? Bisa nongkrongin diri. Sudah dikasih tempat untuk melampiaskan. Kenapa kok masih menempatkan di tempat? Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Di sini kok sombong diomongin. Jelas ya? Itu pengertian dari kata miskin sebagaimana dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi pengertian miskin di situ maknanya tadi mengartikan apa tadi? Tawadhu. Kemudian di dalam kamus Lisanul Arab, Imam Ibnu Mandur menjelaskan yang dimaksud arti miskin dalam lugah bahasa itu adalah al-khatib, orang yang tunduk, al-khudu, orang yang tunduk. Yang dikehendaki apa di situ? Tawadhu dan khusyuk. Itu pengertian-pengertian yang lainnya. Dan imam-imam yang lain juga menurutnya menjelaskan demikian. Seperti Imam Al-Baihaqi mengatakan, ya. Seperti Imam Al-Baihaqi mengatakan apa? Menurutku bahwa Nabi SAW tidak meminta keadaan miskin yang maknanya kekurangan, tetapi beliau minta miskin maknanya tunduk dan merendahkan diri. Dan banyak ulama-ulama mengartikan makna miskin di situ bukan miskin tentang harta. Jadi nek dulu niki kau usah wedi, tapi tetap wedi sampean. Paham ya? Padahal artinya bukan begitu. Makna ulama-ulama nggak ada yang terasa miskin. Yang maksud adalah miskin dari kekurangan harta. Jelas ya? Jadi makna miskin di situ adalah tawadhu. Tapi ya tetap sama kata mati kalau orang lain ya. Ada pertanyaan yang lain Pak? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.